Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Silviani dari Prodi Pendidikan Matematika 2018 STKIP PGRI Lumajang dengan NPM 181003645. Kali ini saya akan memaparkan mengenai bagaimana cara membuat kuesioner atau angket di Google Form. Sebelumnya, ini saya menjelaskannya juga menggunakan media PowerPoint yang sudah saya buat jauh-jauh hari. Dan saya juga menggunakan media handphone untuk membuat formnya. Ya, langsung saja. Yang pertama kita lakukan adalah buka aplikasi Google Chrome, kemudian ketik docs.google.com. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti pada gambar, yaitu formulir kosongan. Nah, untuk mengganti tema atau menambahkan gambar pada sampul, bisa kita klik tanda seperti tempat cat warna. Selanjutnya, untuk mengganti judul atau deskripsi, bisa kita langsung tulis pada bagian formulir tanpa judul. Misalnya, kuesioner atau angket motivasi belajar siswa, dan pada bagian deskripsinya bisa diisi sebagai petunjuk pengisian atau yang lainnya sesuai dengan kebutuhan angket itu sendiri. Kemudian di kolom bawahnya bisa kita tambahkan pertanyaan seperti nama, asal sekolah, kelas, email, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan angket. Nah, untuk variasi jawaban ada banyak sekali pilihan, dan di sini saya memakai jawaban singkat. Dan juga geser slide bar wajib diisi di bawah pertanyaan itu bagi pertanyaan yang memang wajib untuk diisi oleh pengisi atau responden. Nah, selanjutnya untuk menambahkan pertanyaan berikutnya bisa klik tanda plus yang ada di bawah untuk menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Selanjutnya, untuk menambahkan bagian, bisa kita klik tanda seperti sama dengan di bagian bawah sebelah kanan, seperti pada gambar. Nah, nanti akan muncul kembali bagian judul atau deskripsi seperti di awal. Di bagian kedua ini, bisa kita isi inti dari kuesioner yang akan dibuat. Misalnya pada bagian judulnya diisi kuesioner atau angket, dan pada bagian deskripsinya diisi pedoman jawaban. Nah, kemudian kita dapat melakukan hal yang sama seperti sebelumnya saat membuat pertanyaan untuk menambahkan pertanyaan. Dan di sini saya pilih kotak centang sebagai variasi dan kebutuhan jawaban. Nah, untuk menambahkan kotak pilihan, nah ini. Untuk menambahkan kotak pilihan, bisa kita langsung isi di bagian bawah yang ada tulisan tambahkan opsi. Nah, setelah dirasa cukup membuat pertanyaannya, kita kembali lagi ke atas untuk setelan. Nah, kemudian kita klik tanda titik 3
di bagian kanan atas dan akan muncul tampilan seperti pada gambar. Kemudian centang tanda batasi ke satu tanggapan. Ini maksudnya di sini akan kita batasi bahwa hanya satu jawaban untuk setiap pengisi. Nah, selanjutnya untuk mengirim Google Form yang sudah dibuat, dapat kita klik tanda seperti pesawat kertas di atas. Kemudian akan muncul tampilan seperti pada gambar. Di sana, kita dapat menyeting pengirimannya sesuai dengan keinginan kita. Bisa melalui email ataupun salin link. Kemudian, setelah itu form sudah siap diisi oleh responden. Selanjutnya, setelah mengumpulkan jawaban dari responden, hasilnya dapat kita lihat dengan cara klik tab respon yang ada di atas, kemudian akan muncul tampilan seperti pada gambar. Dapat dilihat pada gambar ada 0 tanggapan. Nah, ini nantinya akan terisi sesuai dengan berapa banyak responden yang telah mengisi form itu. Dan ada 3 mode untuk melihat jawaban, yaitu yang pertama, summary. Ini di mana kita dapat melihat seluruh jawaban responden secara sekaligus. Biasanya ini ditampilkan dalam bentuk grafik sesuai dengan jenis pertanyaannya. Yang kedua, yaitu question, di mana kita dapat melihat jawaban untuk setiap pertanyaan menggunakan tab question. Yang ketiga, yaitu individual, di mana kita dapat melihat jawaban setiap orang lewat tab individual. Atau cara lain yang dapat digunakan untuk melihat hasil Google Form adalah dengan mengekspor Google Form. Nah, dengan cara klik tanda 3 seperti pada tampilan ya. Kemudian pilih download tanggapan untuk ekspor Google Form ke Excel dan pilih cetak semua tanggapan untuk mencetak hasilnya. Selanjutnya, setelah selesai mengumpulkan jawaban, ada baiknya menutup akses Google Form, yaitu dengan cara menggeser slide bar pada menerima tanggapan sesuai pada tampilan ya, sampai berubah warna. Nah, ketika sudah menutup aksesnya, Google Form ini tidak bisa lagi diisi oleh responden. Tetapi, jika ingin mengubahnya di kemudian hari, dapat kembali dibuka dengan menggeser slide bar tersebut. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.